Kita sudah membahas bagaimana sebetulnya kondisi pariwisata di tanah air ya terkait dengan kenaikan PPN 12%. Nah, Ibu, mungkin boleh dijelaskan ya Bu, ini dengan biaya akomodasi yang terus meningkat begitu ya Bu ya, mungkin harga aftur juga harganya mengikuti harga global. Seperti apa dampaknya ke sektor pariwisata jika kita tetap bertahan dengan harga paket-paket pariwisata yang dengan harga terjangkau ya Bu ya. Ini sebetulnya seperti apa Ibu melihat ini? Good. Kalau pertanyaannya terjangkau, itu pasti terutama rakyat Indonesia yang 280 juta pasti menyambut baik. Kalau yang terjangkau, nah sekarang ini kan permasalahannya tidak terjangkau. Ya Mbak, mulai saya dari riset saya, S3 saya itu waktu saya riset kebetulan di NTT yang pertama, kenapa selain jadi ketum juga kan travel, kenapa harga mahal padahal banyak sekali yang mau loh ke NTT ini, tapi seperti itu karena pesawat mahal. Tapi untuk yang medium ke atas memang tetap pergi, tapi kan rakyat kita kan mau juga yang ke daerah-daerah yang memang indah ini perlu menurut saya disubsidi. Karena negara-negara lain kita bisa contoh, kedatangan wisatawan mancanegara ke Malaysia tidak usah jauh-jauh sebelum COVID itu sudah 28 juta. Sedangkan kita cuma 16,8 juta. Kalau kita compare dengan Bangkok udah lebih parah lagi, udah 36 juta. Nah di sini yang tadi kata Mbak, yang pertama kita di domestik dululah biar target Kementerian Pariwisata itu tercapai. Dan tentunya keseluruhan anggota saya inginnya juga termasuk pemerintah kedatangan wisatawan mancanegara. Jadi di sini memang antara telur ayam telur, tapi di sini yang sangat tadi Mbak bilang untuk harga itu mempengaruhi termasuk untuk harga tiket. Itu Mbak. Jadi mudah-mudahan harga tiket ini, tapi kan itu ada sarkas. Mudah-mudahan cepat ya Mbak ya. Itu karena saya mau menambahkan ini betul-betul sudah terlalu lama dan mudah-mudahan dengan adanya penurunan ini akan menjadi signifikan. Baik Bu, lalu jika dikaitkan dengan kenaikan UMP sekitar 6,5%, tentunya ini kan menambah beban biaya tenaga kerja ya Bu ya. Tapi di sisi lain ini juga memberikan dampak yang positif juga terhadap daya beli ya Bu, walaupun mungkin spreadnya boleh dibilang tidak terlalu besar. Nah bagaimana Ibu sendiri melihat dari industri terkait dengan kenaikan 6,5% ini? Apakah ini juga akan menjadi beban baru dari para pelaku usaha atau Ibu memiliki pandangan lain? Ya, terima kasih. Ini tadi ya memang ada positif dan negatifnya. Kalau saya selalu sebagai ketua umum memberi inovasi dan gambaran itu harus memang positif. Apapun yang dilakukan pemerintah itu udah memang dipikirkan dengan matang. Walaupun tentunya dengan naiknya 6,5% itu, jadi salary itu kan kita operasional bertambah. Tapi kalau kita lihat dari segi positifnya, jadi energetik dari pegawai juga itu akan lebih baik. Dengan gaji yang misalnya sekarang 5 juta jadi 6 juta misalnya, itu kan dia memang akan lebih baik. Dan untuk masyarakat dengan gaji yang lebih besar dia bisa bepergian, yang mungkin tadinya pas-pasan jadi bisa ada menabung, dan dengan menabung itu kita bisa bepergian khususnya di bidang pariwisata. Dan saya sangat concern karena saya juga di bidang pariwisata, juga edukasi saya dan mengajar di pariwisata. Mudah-mudahan pariwisata ini adalah benar-benar sektor utama untuk dalam menyumbangkan devisa negara di Indonesia ini. Baik Bu, terkait tadi ada sentimen PPN 12%, tapi juga ada keputusan yang harus diambil oleh pemerintah ya terkait pembatasan perjalanan dinas. Nah terkait dengan pembatasan perjalanan dinas Bu, sejauh ini apakah sudah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap permintaan tiket, atau juga mungkin nanti akan ada multiplier effect nih Bu terkait dengan batasan untuk perjalanan dinas ini seperti apa? Ya, sebetulnya peraturan ini juga pernah dilakukan pada saat sebelum ini, dan tapi cepat sekali dipulihkan. Betul sekali, sebetulnya sangat berdampak karena pembatasan untuk pariwisata untuk bepergian ke luar negeri khususnya maupun di dalam negeri untuk budget. Saya lagi-lagi Mbak Sinta sangat berpikir positif, apapun yang dilakukan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah dikaji. Dan ini sebetulnya kalau untuk
yang memang individual tidak terlalu signifikan. Tetapi terutama event organizer itu tentunya sangat berpengaruh. Tapi juga kemarin teman-teman bilang di Bali itu biasanya ini juga sangat menekankan pemerintah. Nah kita juga harus fokus di yang lain Mbak, karena kan itu harus inovasi dan kreatif. Dengan keputusan ini, marilah kita seluruh anggota Asita itu berinovasi. Apapun keputusan itu niatnya baik dan mudah-mudahan lagi Mbak, pajak ini maaf ya bisa dilihat nih Asita sangat menyumbang seluruhnya. Mudah-mudahan ini betul-betul kompensasi ini dibuat untuk yang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat dan khususnya pariwisata. Baik Ibu, kalau kita lihat Ibu ya, ini biasanya kan peak season itu terjadi di momen Natal dan juga Tahun Baru, momen Natal dan juga Tahun Baru, lalu juga ada di momen Lebaran gitu ya, bulan Ramadan, lalu juga ada di liburan anak sekolah. Di kuartal pertama di tahun 2023, Lebarannya di tahun depan begitu Ibu. Nah, apakah Anda melihat nanti akan ada low season di beberapa waktu di tahun depan seiring dengan juga tadi sebetulnya selain ada pembatasan perjalanan dinas, ada PPN 12%. Bagaimana Ibu melihat industri pariwisata, permintaan tiket dan juga mungkin hotel, ya perjalanan-perjalanan di tahun 2025 ini? Apakah akan terus bergeliat atau Ibu sendiri melihat perlu insentif-insentif lain dari pemerintah untuk industri pariwisata agar bisa terus terdorong, terus maju? Seperti apa Ibu? Ya, terima kasih. Tentunya saya optimis di 2025 ini khususnya dengan pemerintahan yang baru yang betul-betul straight to the point. Jadi tegas dan tuntas. Jadi mudah-mudahan tadi kembali dari segi pesawat sudah ada niat baik dan mudah-mudahan terus. Kemudian kalau untuk insentif ya Mbak, itu yang sangat diperlukan untuk khususnya anggota Asita. Yang tadi punten saya katakan tanpa dukungan pemerintah saja kita sudah pergi berpromosi di seluruh dunia dengan dana kita sendiri. Namun tentunya perlu insentif-insentif yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Pada zaman sebelumnya misalnya kita bisa yang positif itu diteruskan. Misalnya kita pergi promosi ke ITB Berlin misalnya. Nanti kita semua tuh akan pergi. Tadinya itu memang counter istilahnya booth kita itu diinikan oleh pemerintah. Sekarang itu tidak. Padahal kan itu tidak signifikan. Sedangkan kita juga tiket sudah kita akomodasi. Kemudian tentunya kita tidak untuk pergi ke misalnya ITB Berlin itu tidak di event itu aja. Tapi kita juga pergi ke travel-travel yang memang sudah partner kita. Dan itu mengeluarkan dana yang cukup banyak. Nah mudah-mudahan misalnya pada saat itu nanti bisa dicek di Kementerian Pariwisata, kita bergandengan tangan misalnya booth itu memang kita harusnya pemerintah bisa mensubsidi.